jika feodalisme masih terus menguat, maka lahirlah yang disebut oligarki. Ya. Kelompok elit yang menggurita. Sebenarnya oligarki kan guritanya itu loh. Banyak ke kaki-kakinya di mana, tapi satu kepalanya itu loh, oligarki. Juga banyak orang salah. Oligarki itu dilihat 9 naga. Saya nggak lihat itu. Oligarki yang sesungguhnya itu Amerika. Dan Cina dan Rusia. Itu punya masing-masing turunan-turunan ke bawahnya. Maka saya akan melahir ke situ. Iya. Nah, seandainya 0% tidak bisa dan tetap berkukuh dengan 20% Dan hanya 3 calon itu. dan hanya 3 calon itu, maka resonansinya tetap saya dalam pilihan-pilihan saya tetap pilih Anies. Oke. Jelas keberpihakan saya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks memandang situasi yang sekarang, nggak bisa lihat dari yang kalau tidak ada alur dari feodalisme, kemudian oligarki, maka turunan berikutnya transaksional. Pasti terjadi transaksional. Oke. Gitu. Ya, Bung Egy, saya mau bergerak lagi ke politik, pemilu ya. Ya, silakan. Oke. Sekarang kan ada euforia. Ya. Sebenarnya bukan euforia, saya menganalisis ya dalam berbagai kesempatan bahwa akan terjadi pertarungan antara oligarki yang barangkali calonnya dibiayai oleh mereka, kemudian di-endorse juga oleh istana, dan sangat mungkin menggunakan state aparatus, ya kan, bisa menggunakan state financial resources, bisa menggunakan state facilities dengan calon yang barangkali didukung oleh gelombang massa, gelombang rakyat. Orang mengatakan kalau seandainya ada calon itu 3, Anies, Prabowo, Ganjar, maka posisinya adalah Anies spektrum paling jauh dari istana, Ganjar paling dekat, tengah Prabowo, ya kan? Seandainya 20% itu tetap eksis, bagaimana analisis Anda? Karena mengingat pemilu itu curang dan kurang itu rasanya masih akan terjadi. Tapi prospek untuk menghadirkan pemimpin yang jujur, yang amanah, yang kita kehendaki itu dengan 3 calon itu seperti apa? Atau Anda sudah hopeless? Silakan. Ya. Dengan skenario akan ada 3 calon itu ya? Iya. Saya nyatakan tidak hopeless. Karena Islam mengajarkan optimisme. Betul-betul walaupun kamu sendiri, kalau kamu ikhlas, kamu optimis. Yang kedua, kamu berani. Yang ketiga, mutmainah. Jiwa kamu tenang. Nggak terganggu yang begitu-begitu. Nah, dalam perspektif keikhlasan inilah kita berjuang. Saya menilai ada faktor yang orang nggak banyak lihat, yaitu dominasi ajaran feodalisme yang masih begitu melekat karena kita mungkin pernah dijajah sekian lama oleh bangsa asing. Nilai-nilai feodal itu masih melekat. Partai politik misalnya, siapa yang bisa berani melawan Megawati di PDIP? Kan itu feodal. Demokrat, siapa yang berani ngelawan SBY? Dulu PKB Gus Dur, dan seterusnya. PAN Amin Rais. Walaupun beriringan waktu,
ada perubahan-perubahan juga, tetapi nilai feodalismenya, walaupun Amin Rais misalnya bikin lagi Partai Umat, kan nggak lepas dari kungkungan nilai-nilai feodalisme itu. Nah, konklusi besarnya, jika feodalisme masih terus menguat, maka lahirlah yang disebut oligarki. Ya. Jadi kelompok elit yang menggurita. Kan sebenarnya oligarki kan guritanya itu loh. Banyak ke kaki-kakinya di mana, tapi satu kepalanya itu loh. Oligarki. Nah, juga banyak orang salah. Oligarki itu dilihat 9 naga katanya. Saya nggak lihat itu. Oligarki yang sesungguhnya itu Amerika. Dan Cina dan Rusia. Itu punya masing-masing turunan-turunan ke bawahnya. James Riyadi misalnya, tidak mengurangi hormat, saya bersahabat juga dengan dia. Saya pernah jadi lawyernya juga. Kan nggak bisa, nggak lepas dari Amerika, bos. Iya, iya. Mungkin sekarang ambigu karena dia Cina, juga masuk dari Cina. Jadi Dia Tionghoa. iya, Tionghoa lah bahasa. Tapi Kita harus bedakan antara Tionghoa sama Cina. Cina itu negara, Tionghoa itu etnis. di sini. etnis ya, oke lah. Iya. Itu kan berubah sejak zaman SBY. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks memandang situasi yang sekarang, nggak bisa lihat dari yang kalau tidak ada alur dari feodalisme, kemudian oligarki, maka turunan berikutnya transaksional. Pasti terjadi transaksional. Di tingkat partai misalnya, kau mau kelas sepatu apa kelas peci? Jadi calegnya. Ya. Kalau kelas peci, mesti dekat ketua umum, Ya. mesti ada saweran-saweran tertentu. Iya. Itu kan transaksional. Tapi sekarang kelas-kelas peci sepatu itu nggak laku lagi karena suara terbanyak sudah. Ya, oleh karena itu, saya kaitkan dengan 0%. Iya, oke. Supaya feodalisme, oligarki, transaksi itu hilang gitu loh. Dengan kita 0%. Karena semua punya peluang yang sama. Ada yang keberatan, padahal salah satu pimpinan partai yang berbasis Islam. Iya. Ya, waktu di acara 212 saya sempat banyak ngomong. Dia nggak setuju 0%. Kenapa? Karena Ahok nanti bisa caleg, bisa capres. Saya masih bertahan, sekalipun Ahok punya hak kalau dengan 0%, nggak bakal mungkin menang. Karena udah punya traumatik sendiri dan Umang Dan sudah kita punya. tidak boleh juga tiba-tiba membuat aturan itu untuk melarang orang. Iya dong. Atau memberikan kesempatan pada orang lain. itu saya berdebat Nggak betul, boleh. tapi nggak Itu perlu saya saya- sebut namanya. Ya. Oke, tapi itu belum dijawab. Seandainya 0% itu tidak tercapai. Oh iya. Maka saya akan melahir ke situ. Iya. Nah, seandainya 0% tidak bisa dan tetap berkukuh dengan 20%. Dan hanya 3 calon itu. Dan hanya 3 calon itu, maka resonansinya tetap saya dalam pilihan-pilihan, saya tetap pilih Anies. Oke. Jelas keberpihakan saya. Karena apapun saya nggak suka sama Anies dari segi kebijakan tadi, dia masih bisa bersahabat. Dia masih adik kita. Dia masih kalau konteks skop HMI kita. Dia nggak boleh kita lebih milih yang lain gitu loh. Oke. Nah, cuma saya ingatkan Anies juga, jangan kita udah berpihak kepada dia merasa jumawa udah di atas angin, terus apapun suara kita nggak dianggap gitu loh. Oke. Itu aja, Bos. Jadi kita nggak minta apa-apa, apalagi transaksi, ya kagak lah. Oke. Kita ideologi, Oke. berbasis ideologi yaitu Islam. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman,
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.